Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Amna Awalia dari kelas 2F Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perjalanan perumusan Pancasila sampai dengan Piagam Jakarta dan menjelaskan tentang penyebab perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta. Proses perjalanan perumusan Pancasila dimulai dari pembentukan BPUPKI. Setelah terbentuk, BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Di masa persidangan, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Di persidangan BPUPKI yang pertama, terdapat berbagai pendapat mengenai dasar negara yang dipakai di Indonesia. Pendapat-pendapat rumusan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya mengenai dasar negara Indonesia Merdeka di hadapan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pemikiran Mr. Muhammad Yamin diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Usulan rumusan dasar negara Mr. Muhammad Yamin yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, yang 5. Kedua, kesejahteraan rakyat. Usulan rumusan dasar negara dari Mr. Supomo. Mr. Supomo mengemukakan usulan rumusan dasar negara di sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Dari pemikiran tersebut, penjelasan masalah-masalah mengenai hubungan dasar negara Indonesia, di mana negara dibentuk hendaklah integralistik berdasarkan pada 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahiran batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Usulan rumusan dasar negara Insinyur Soekarno terdiri atas 5 asas, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Persidangan pertama BPUPKI telah berakhir, namun rumusan dasar negara Indonesia untuk merdeka belum terbentuk. Maka dari itu, BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang anggotanya terdiri dari 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia. Anggota Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Kahar Muzakir, Dr. Andus Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokrosuryo, dan A.A. Maramis. Kerja keras dan cerdas dari Panitia 9 membuahkan hasil. Pada 22 Juni 1945 yang berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Namun, sila pertama pada Piagam Jakarta mengalami perubahan. Perubahan itu sendiri dilakukan karena hal itu merupakan usulan dari masyarakat di Indonesia Timur agar menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka dan hanya menyangkut rakyat yang beragama Islam. Oleh karena itu, Muhammad Hatta pun mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan untuk membicarakan hal tersebut. Karena mereka tidak ingin ada perpecahan dalam suatu bangsa, di mana jika hal itu terjadi, maka hanya akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, mereka pun bermusyawarah untuk mufakat dan akhirnya mengubah isi sila pertama dari Piagam Jakarta.
Sehingga dapat saya simpulkan bahwa sila pertama pada Piagam Jakarta diubah dengan alasan nasionalisme, sebab negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan akan menyatukan seluruh keragaman perbedaan, terutama perbedaan agama, dalam satu kesatuan Pancasila. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.